kasih ya Coach. Yuk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya tergabung dalam komunitas STAR dan saya punya satu mentor rohani yaitu Ko Kelvin. Nah, izinkan saya untuk berbagi cerita pengalaman saya dimuridkan bersama Ko Kelvin. Ko Kelvin ini dulu datang kepada saya terus menawarkan, mau nggak kira-kira kamu dimuridkan atau dibapai sama saya. Nah, waktu itu saya harus berdoa dulu, minta tuntunan pada Tuhan, dan jawabannya adalah ya. Nah, di dalam proses pemuridan saya dibimbing one on one gitu ya sama Ko Kelvin secara intensif. Tujuannya saya dimuridkan, kata Ko Kelvin, supaya membentuk karakter saya serupa dengan karakter Kristus. Seiring berjalannya waktu, setelah 3 tahun dimuridkan, saya merasakan perubahan-perubahan gitu yang ada dalam hidup saya. Nah, saya ingin sharingkan 3 poin yang menurut saya benefit gitu dari dimuridkan. Poin yang pertama, pengenalan saya akan Tuhan tentunya menjadi lebih intim daripada sebelumnya melalui disiplin rohani yang ditanamkan oleh mentor saya. Di awal-awal pemuridan, saya baru punya pengetahuan saja akan Tuhan, tapi saya belum terlalu mengenal Tuhan, bisa dibilang belum akrab lah. Nah, secara perlahan saya dididik supaya pengenalan saya akan Tuhan menjadi lebih dekat lagi, dan saya merasa pengenalan akan Tuhan ini ternyata lebih penting gitu daripada saya punya pengetahuan yang banyak tentang Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah saya memiliki satu mentor di mana mentor saya ini memberi masukan, arahan terhadap pengajaran-pengajaran yang ada di UCC ini. Tentunya gitu ya, sebagai seorang murid kan punya banyak gitu pertanyaan tentang ajaran-ajaran kekristenan dalam hidup ini. Nah, inilah mentor saya ini yang biasa saya ajak diskusi gitu, cari solusi buat masalah-masalah yang dihadapi. Yang paling penting menurut saya adalah mentor saya ini bisa jadi figur yang memberi teladan bagi saya sesuai dengan ayat Mas pemuridan ya, Koci. Ya. Di Matius 28 ayat 19-20, di ayat 20-nya tertulis, dan ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Buat saya pribadi, kata ajarlah mereka melakukan berarti memberi teladan. Sangat beruntung sekali saya bersyukur bahwa Ko Kelvin ini bisa jadi teladan buat saya baik dalam perkataan, pemikiran, dan perbuatan. Karena nilai-nilai kehidupan yang dia tunjukkan kepada saya itu sesuai gitu dengan nilai-nilai Alkitabiah. Mungkin kurang lebih begitu saja sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya sangat mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut terlibat dalam pemuridan ini. Terima kasih. Saya kembali. Oke, wow. Bersyukur sekali kalau boleh mendengar kesaksian tentang bagaimana hidup seseorang berubah. Saya percaya itu sebuah anugerah, sebuah kebahagiaan, sebuah happiness, sebuah ucapan syukur yang itu pantas untuk kita naikkan kepada Tuhan. Tentunya mimpi seorang Calvin bukan hanya sekedar otong dimuridkan, otong bertumbuh berkembang dewasa, punya karakter seperti Kristus, tapi mimpinya Calvin adalah apa yang hari ini Calvin kerjain, apa yang hari ini Coach telah tanamkan dalam hidup saya, itu diteruskan kepada generasi demi generasi demi generasi. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya bolehkah saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara membuka Mazmur 145 telah ada hadir di layar Bapak Ibu Saudara. Mazmur 145 ayat yang ke-1 dan ke-2. Dikatakan begini, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saya tertarik dengan kata seterusnya dan selamanya. Di terjemahan Inggris dikatakan eternity.
I will bless your name into eternity. Waktu saya renungkan kata eternity itu artinya unending time. Artinya apa? Artinya kalaupun hari ini apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, apapun dimanapun, berapapun umur saudara, dimanapun perjalanan saudara, God worthy to be praised, amen. God layak untuk terima segala pujian kita, amen. So hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita. Hari ini kita akan menyembah Tuhan. Hari kita akan memuji Tuhan bersama-sama, amin. Yesus, oh, Yesus, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Come on church. Bumi dan surga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, come on church. Hosana, angkat tanganmu, katakan layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Nama atas segala nama, nama-Mu besar termulia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau tempatnya memungkinkan, situasinya memungkinkan, Bapak Ibu Saudara boleh bangkit dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara dan angkat tanganmu, katakan alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kebesaran nama, katakan Hosana, amin. Hosana, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, yes, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Come on, church. You are worthy to be praised. Oh, you are worthy to be praised. Come on. You are worthy to be praised. Come on, church. You are worthy to be praised. Hosanna. Oh.
dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Oh, yang percaya dia layak terima segala pujian. Ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu. Come to his presence with thanksgiving. Come to his presence with this thanksgiving. Come on. Kalau kau sepertinya merasa gak ada kebaikan Tuhan, I want to tell you what, that God has died for you. That's the God, the goodness, anugerah terbesar yang kita miliki. Kebaikan Tuhan. Come on. Ucapkan syukurmu. Kasih Tuhan. Tahukah saudara, waktu kita terima Tuhan, at the point, we get connected to God. We get connected to God. Come on. Kalau saudara telah dikaruniai bahasa roh, ini bukan nonton, ini bukan sekedar pertunjukan, ini bukan sekedar Zoom service biasa. Tapi saya mau mengajak tiap Bapak Ibu Saudara, mari sembah Dia. Bapak Ibu Saudara karunia oleh bahasa roh. Mari mari kita berkata-kata di dalam bahasa roh. Mari kita bangun roh kita. Mari semuanya. Mari yang di studio pun, come on semuanya. Haleluya. How beautiful
Taruh tangan kananmu di dada saudaraku. Rasakan ada detak jantung Tuhan di hatimu. Rasakan ada Kristus di hatimu. Thank you Lord. Mari kita angkat kembali pujian ini, come on. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout Your name, all creations, all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above it. How wonderful your cross, Lord. how wonderful, How beautiful your love. name Above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, Jesus, your name, name above every name, name above every name, blessed Redeemer, bright morning there is none like you. I will sing forever. Jesus, I love you. Nikmati saudara. Jesus, I love Let this song comes from deepest your heart. I will sing forever. Jesus, I love you. Come on. Jesus, I love. Raise your hands. Raise your hands. I will. I will sing forever. See to the cross. Jesus, Give I eyes. Look to the cross. Yes. Jesus, I love. Come on. I will sing. I will sing, Lord. I will sing forever.
I pray, let the joy of Christ, let the joy of His redemption, let the joy of His love anoint all of you, all of us. Let the joy of Christ, let the joy of peace, let the joy of the King of Kings anointing you right now, anointing you right now. In the name of Jesus, let the peace ruler of your heart, let the peace ruler of your heart, let the peace ruler of your heart. In the name of Jesus Christ. Woo! Hey, keep worshiping God. Keep worshiping God. We're not in a hurry, Lord. We're not in a hurry. We're not in a hurry. Kirabashi-kirabataka. Tigiaka-sikiaka-ta. Let the King of Peace, ruler of your heart. For right now, come on. Whatever your circumstances, whatever your situation, whatever your location, you're in the valley, you're in the top, no matter what. Dalam kesesakan, dalam kemenangan, no matter what. I want to tell you what. Let the King of Peace, ruler of your heart. Siapa kita bisa beroleh akses datang ke raja di atas segala raja? Siapa kita ditebus dengan darah yang mahal? Come on. Jangan batasi rohmu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Come on. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Teduh sejenak. Kalau kau bersama dengan istri, kalau kau bersama dengan anakmu, peluk mereka. Kalau saudara dan saya masih terpelihara hidup hari ini, saudara, apakah itu karena kita pintar menjaga kesehatan? Apa karena kita kebetulan aja, kita beruntung kita gak kena COVID-19? Kalau saudara dan saya masih sehat hari ini sempurna, pemeliharaan Tuhan nyata atas hidup saudara dan saya. Kalau saudara mata kepala saudara tertunduk hari ini, I want to tell you, God will lift your head to see the future. Kalau mata saudara tertutup, bukalah di dalam nama Yesus Kristus. Lihatlah bahwa masa depanmu ada harapan. Kalau kaki saudara berat untuk melangkah dan seperti tidak punya keberanian untuk melangkah, mulai berjalanlah di dalam nama Yesus, karena kau punya iman kepada Kristus. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kedua tiga orang hadir di dalam namaku, aku hadir bersama-sama dengan mereka. Mungkin kita terbatas, cuma bisa daring. Tapi Kristus ada di hati saudara. Nyembahlah dengan cara yang belum pernah kau lakukan. Jujurlah sama Tuhan. Please jujurlah dengan Tuhan. Ayah, Dia Bapa, Dia penasihat, Dia konsul, Dia sahabat, Dia teman, Dia dekat dengan saudara.
Dia bahkan lebih nyata dari kenyataan yang ada. Dia menunggu di hatimu. Waktu kau berkata, Tuhan, Bapa, Bapa. Waktu kau kenyang dengan Tuhan, waktu kau dipuaskan dengan hadirat-Nya, waktu kau sujud menyembah di hadirat-Nya. Just you and God. Segala sesuatu terestorasi dalam hidupmu. Kekuatanmu terestorasi, kepekaanmu terestorasi, kesehatanmu terestorasi. Nikmati Tuhan Bapak. Nikmati Bapak. Kebersamaan dengan Bapa. Sampai akhirnya kita bisa berkata dalam hidup, semua cukup Tuhan bagiku. Aku bersyukur buat seluruhnya yang terjadi dalam hidupku. Dan aku hanya mau memuji Engkau. Segala
Come on, let's worship. Wherever you are, wherever you are, come on, lift up your hands. Come on, worship Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Yeah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Come on, repeat it. Come on, sing. Tuhan, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih setiamu, Come on church, come on sing it out. Di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur, buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku.
dalam segala keadaan. Engkau Tuhan yang baik. Dalam setiap musim kehidupan. Engkau tetap baik. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Ambil waktu sejenak, syukuri apa yang ada di tanganmu saat ini. Syukuri apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Syukuri apa yang kau miliki hari ini. Karena di luar sana ada banyak orang yang gak bisa memiliki apa yang kita syukuri. Syukur buat keluargamu, buat keuangan, buat pertolongan Tuhan. Gloria kasih karena. Ku bersyukur Tuhan. We come Lord. Oh yeah. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh yeah. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. To God be the glory. To God be the glory. Thank you Jesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang percaya, yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, saya mau mengajak setiap kita untuk menyiapkan catatan kita, belajar untuk menjadi pribadi yang mau mencatat. Ya, Tuhan aja mencatat. Katanya namamu tercatat di
kitab kehidupan. Artinya Tuhan aja nyatet, masa kita nggak nyatet. Nah, belajar kita mencatat. Terima kasih buat ada youth yang sudah ditugaskan untuk membuat sebuah catatan-catatan yang penting buat kita. Dan bagi saudara mungkin ada yang tertinggal tapi nanti saudara akan dapat resume-nya. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita membuka firman Tuhan di Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-11 tadi. When we worship God, waktu lagi kita menyembah Tuhan, saya diingatkan firman Tuhan ini. Oke, Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Oke, Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-11. Oke. Ika boleh bantu sini Ika bacain yang bahasa Indonesianya. Nanti saya akan bacakan yang bahasa Inggrisnya. Keren. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ini tentang beribadah ya. Beribadahlah apa? Di situ ada pesan Tuhan ya. Beribadahlah dengan apa? Nah, kita sama-sama lihat firman Tuhannya dan Ika akan membacakannya buat kita. Mazmur 2 ayat yang Mazmur 2. Sorry. Mazmur 2 ayat yang ke-11. Sorry. Mazmur 2 ayat yang ke-11. Confirm. Mazmur 2 ayat yang ke-11. Oke ya. Mazmur 2 ayat 11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Oke, beribadalah. Katanya di situ dikatakan kepada Tuhan dengan takut. Saya bacakan di dalam terjemahan bahasa Inggris di Amplified Bible. Di sini bagus ya. Worship the Lord and serve Him with reverence. Okay, worship the Lord and serve Him with reverence. Okay, worship the Lord. Sembah Tuhanmu. Dan di sini dikatakan serve Him. Layani Dia. Tahukah saudara pada saat kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan itu kita sedang melayani Dia? Ketika ada orang tua lagi bicara terus kita duduk dengar diam, terus concern ya dengan respect mendengarkan apa yang orang tua sampaikan. Atau bos saudara panggil saudara terus dia ajak ngobrol saudara. Tahukah saudara sedang melayani bos saudara ketika saudara lagi duduk diam terus mendengarkan? Sometimes buat kita, buat apalah kita cuma datang duduk diam ngapain sih? Loh. Ketika kita datang, duduk, diam, itu sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Tapi di sini dikatakan melayani Tuhan dengan apa? Dengan takut kalau di firman Tuhan bahasa Indonesia. Tapi di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan apa katanya? With reverence. Ya, saya coba cek di Google apa itu reverence itu dengan hormat. Saya mau ajak setiap kita, please. Kecanggihan teknologi hari ini, itu membuat kita, boleh duduk aja gak apa-apa. Kecanggihan teknologi hari ini membuat kita sambil dengar firman kita bisa bikin roti loh. Sambil dengar firman kita bisa masak loh. Sambil dengar firman kita bisa ngegambar loh. Sambil dengar firman Tuhan kita bisa main game loh. Saya tanya sama saudara, apakah itu bukti bahwa saudara menghormati Tuhan saudara? Kalau saudara dipanggil sama bos, saudara dipanggil sama menteri, atau saudara dipanggil sama presiden. Apakah saudara akan melakukannya ngobrol dengan presiden saudara sambil saudara masak? Sambil saudara main handphone? Sambil saudara main game? Sambil saudara ngegambar? Is it possible? No. Kita pasti akan duduk diam dengarkan. Presiden mau ngomong apa? Bos mau ngomong apa? Bahkan saudara keluarkan catatan kira-kira apa Pak yang saya bisa catat. Oke Pak, oke siap. Itulah tanda kita menghormati. Tanda kita datang beribadah kepada Tuhan dengan takut. Hari ini orang datang beribadah gak pakai takut sih hari ini. Semua tuh udah kayaknya biasa aja. Tenang aja lah. Sambil bercanda-bercanda, sambil ketawa-ketawa. Sambil nyindir-nyindir, sambil ngelek-ketek. Sambil bercandaan, sambil come on. Boleh gak? Even itu saudara bisa lakukan. Karena gak ada yang lihat saudara. Maukah saudara bersama-sama dengan saya? Bertobat. Ambil waktu. This is very special time. Tuhan lagi bicara buat saudara. Lewat hambanya. Siapapun dia. Taruh rasa respect. Taruh rasa hormatmu kepada Tuhan. Dengarkan. Jangan sambil main game. Jangan sambil masak. Jangan sambil ngegambar. Jangan sambil
Bolehkah saudara? Saudara datang hormati Tuhan saudara. Saya mau menegur setiap kita. Kecanggihan teknologi tidak membuat untuk kita jadi seenaknya. Tapi kita belajar menghormati firman Tuhan. Saudara menghormati firman Tuhan apa enggak? Hormati Tuhan saudara. Dia lagi bicara. Sudah lama mungkin kita anggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Tapi ini enggak biasa. Ini enggak benar. Bisakah engkau memberikan special time for God, for the Lord who speaks to you. Yang dia bicara kepada saudara. Hari ini gereja udah makin lama udah makin sekular. Sehingga gereja udah gak ada lagi rasa hormat dan rasa takut sama Tuhannya. Datang dengan seenaknya. Tuhan kasih gadget sama saudara, saudara pakai gadget saudara untuk tidak menghormati dia. Mulai hari ini belajar. Mari datang kepada Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Serve Him. Saudara duduk diam, itu bukan lagi gini. Biar gua dikuatkan. Yes, itu pasti dapat saudara. Tapi yang terutama ketika saudara duduk diam mendengarkan. Itu artinya apa? Saudara sedang menghormati Tuhan. Saudara sedang menghormati orang yang sedang bicara. Saudara sedang menghormati, menaruh respect saudara. Kepada Tuhan yang sedang berbicara kepada saudara. Percayalah, kalau saudara punya respect yang baik kepada Tuhan saudara. Saudara gak usah tanya Tuhan memberkatimu berapa banyak. Right? Kalau saya datang dengan rasa respect kepada pemimpin rohani, kepada seseorang, maka orang itu gak sungkan untuk memberi berkatnya kepada saudara. Tapi itu bukan tujuan yang utama. Tapi tujuan yang utama, the quality of you ditentukan dari sebagaimana engkau respect kepada firman Tuhan, kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana mungkin engkau mau menghormati yang kelihatan, kalau yang gak kelihatan aja saudara gak bisa hormati. Oke? Hari ini please hentikan semua masak saudara, hentikan semua gambar-menggambar saudara, main game saudara. Hentikan semua, hormati Tuhan yang mau bicara buat saudara. Oke? Saya gak panjangkan, saya persilakan untuk Om Dudung untuk bicara buat kita. Dia pasti punya karunia yang saya gak punya. Dia punya dan dia pasti melengkapi kita. Oke? Kau Dudung silakan. Yes. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bisa kedengeran suara saya? Bisa kedengeran. Kau Dudung. Wah. Oke, happy Sunday semuanya. Kau Dudung ada di awan-awan ya Kau Dudung. Menyambut kedatangan Tuhan, Ci. Oh, menyambut kedatangan Tuhan. Iya, kita harus menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Oke, Kau Dudung silakan Kau Dudung. Oke. Kalau ada nggak jelas suara atau apa nanti please inform aja. Oke, senang sekali bisa melayani kembali meskipun dalam bentuk. Saya mau bicara sesuatu yang penting yang setiap kita mesti mengerti kehendak Tuhan. Cuma tantangan seorang murid Kristus untuk melayani kehendak Tuhan adalah yang dinamakan spiritual slackness. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang menghambat kenapa kehendak Tuhan tidak dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan bagaimana kita melayani kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, penghalangnya bukan orang lain, bukan situasi, bahkan bukan karena kita mungkin nggak punya waktu, nggak ada waktu, terlalu sibuk, tapi adalah spiritual slackness. Nah, apa spiritual slackness? Spiritual slackness adalah sebuah kemalasan roh murid Kristus dalam perjalanan menggenapi kehendak Bapa. Ini banyak dijumpai oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahwa mentalitas itu seringkali menghambat apa yang menjadi kehendak Tuhan digenapi dalam kehidupan seseorang. Kemalasan rohani. Nah, Yosua 18 ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi engkau bermalas-malas dan tidak pergi untuk menguasai negeri yang diberikan Tuhan Allahmu. Ternyata bahwa janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan itu adalah sebuah janji yang sudah diberikan Tuhan. Tetapi ternyata janji itu tidak hanya sekedar diterima oleh bangsa Israel, tapi bangsa Israel harus berperang, harus melakukan sesuatu untuk menguasai negeri yang sudah diberikan Tuhan. Nah, setiap kita, saya percaya bahwa kasih karunia memang tidak kasih karunia meskipun tidak layak.
Tetapi untuk kita mengalami janji Tuhan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah sebuah hal yang harus kita kerjakan dalam kasih karunia. Saya percaya bahwa kasih karunia itu bukan berarti kita hanya ongkang-ongkang kaki, bermalas-malas, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tapi kasih karunia dalam hal ini adalah justru yang menggerakkan kita untuk melakukan apa yang menjadi penggenapan janji Tuhan. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk bergerak. Nah, banyak kita terlalu mengandalkan kasih karunia dalam arti, ya sudahlah, ini kasih karunia Tuhan, Tuhan nanti akan kasih. Sehingga kehidupan kita punya mental malas, spiritual slackness. Bangsa Israel, ketika Tuhan berkata pada Yosua seperti ini, kenapa Tuhan berkata pada Yosua seperti ini? Karena Tuhan melihat bahwa ternyata bangsa Israel ketika dijanjikan tanah Kanaan, dia hanya berdiam diri saja. Dia hanya mungkin puas dengan apa yang selama ini dia dapatkan, meskipun janji Tuhan buat bangsa Israel itu adalah semua tanah Kanaan. Di Alkitab ditulis dari batas-batasannya jelas sekali, luas sekali. Tapi orang Israel mungkin hanya puas dengan mendapatkan wilayah yang menurut. Dan akhirnya Tuhan berkata pada Joshua, kamu tuh udah jadi tua, udah jadi uzur, tapi masih banyak tanah Kanaan yang belum dikuasai. Itu diperintahkan Tuhan untuk berperang, menguasai setiap tanah yang memang sudah dikasih kapling-kapling. Apa yang Tuhan bicara kepada Yosua, saya percaya bahwa setiap kita harus belajar untuk tidak punya mentalitas malas karena, ini hidup kasih karunia. Memang hidup kasih karunia. Tapi kehidupan kita itu adalah kehidupan yang harus berperang, mengambil sebuah tanggung jawab dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami apa yang jadi janji Tuhan. Nah, setiap kita punya teori warisan otoritas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Ya, baik itu dalam keluarga kita, dalam Tuhan percayakan istri dan anak-anak, buat para suami, Tuhan percayakan pekerjaan, Tuhan percayakan juga bisnis, bahkan pelayanan. Saya percaya itu semua Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa kelola semuanya dan kita bisa membagikan itu buat orang lain. Nah, tapi mentalitas slackness, kemalasan rohani itu menjadi penghalang bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan, kehendak Bapa digenapi dalam kehidupan kita, dan bahkan buat kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau saya mau share, slack ini dalam bahasa aslinya adalah rapah. Rapah. Tadi di Yosua dikatakan, berapa lama lagi engkau akan bermalas-malas. Ternyata slack ini ada 6 arti kata slack. Yang pertama arti slack, yang pertama adalah sink down. Artinya gini, banyak orang yang hari-hari ini sangat sibuk dengan banyak hal. Dan kesibukannya ternyata bukan kesibukan yang menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kita terlalu banyak sibuk dengan banyak hal yang urusan-urusan lain. Kita terdistract dengan kesibukan-kesibukan karena kita selalu membandingkan diri kita dengan yang lain. Ada spirit-spirit pembuktian diri, ada hal-hal yang, wah, kok saya belum mengalami seperti orang itu sudah punya mobil, sudah punya rumah, pencapaian-pencapaian yang terlihat, sehingga kita akhirnya menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya kita nggak harus seperti itu gitu. Nah, sink down ini bukan berarti malas. Kadang-kadang orang yang slack, orang yang lamban, orang bermalas-malas itu mungkin sibuk. Contohnya seseorang yang main game, itu pasti sibuk dengan gamenya. Ya, sibuk sekali, sangat sibuk sekali, sehingga dia akhirnya lupa dengan urusan-urusan hal yang penting yang dia harus kerjakan. Itu artinya sink down. Yang kedua adalah bicara soal
relax. Lamban malas itu dalam arti relax, santai, senang-senang. Ada orang yang punya pemikiran bahwa ikut Tuhan, ya udahlah, santai, senang-senang, cukup terima Tuhan, udah dapat jaminan masuk surga, apalagi wah diberkati, bisa ke gereja ngasih perpuluhan, ya sudah, apalagi wah bisa melayani, ya sudahlah, yang penting hidup itu enjoy, hidup itu relax gitu. Nah, memang hidup dalam panggilan itu mengerjakan kehendak Tuhan bagi orang lain melalui kehidupan kita. Itu tentu sesuatu yang urgent, sesuatu yang mendesak, dan nggak bisa ditunda-tunda. Kalau kita lihat keadaan sekitar kita, ini berita ini tanggal 26 November. Di Amerika, di Atlanta, kita tahu bahwa kubu Biden memenangkan presiden, dan kita mendengar bahwa Biden ini memang sangat liberal, ya. Dan ini terjadi wali kota Atlanta, namanya Keisha Lance, mengangkat seorang yang namanya Malik Brown menjadi seorang LGBTQ Affair Director. LGBTQ Affair Director. Artinya mengambil seseorang untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan LGBT. Ini bukan masalah-masalah mereka harus dilayani, bukan. Justru mereka pengen diangkat. Mereka pengen mengalami kesamaan hak, mereka pengen diakui, dan mereka pengen dianggap bahwa LGBT itu is normal dalam kehidupan masyarakat di sana. Dan ini memang terjadi bukan hanya di Amerika, di berbagai tempat kegerakan ini sedang terjadi. Dan kita gereja, apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa lihat kondisi seperti ini santai, tenang. Ini sesuatu hal yang disebut dengan peperangan. Ya, beberapa diskusi dengan teman-teman gereja di Bandung juga, mereka memang menangani orang-orang LGBT ini ya sulit-sulit gampang gitu ya, sulit-sulit mudah. Mereka juga bingung, mereka harus diapain? Mereka ada di dalam gereja, mereka harus diterima, tapi mereka mungkin belum bisa meninggalkan kehidupan mereka seperti itu, dianggap mereka itu normal. Dan saya percaya ini sesuatu hal yang mendesak untuk gereja melakukan sesuatu. Nah, saya selalu ibaratkan bahwa gereja itu bukan kapal pesiar, bukan kapal pesiar seperti yang ada yang saya belum pernah naik kapal pesiar, tapi di dalam kapal pesiar itu wah luar biasa. Kita ngalami banyak entertain, kesenangan-kesenangan, wah happy-happy. Dalam kapal pesiar tentu ada jadwal-jadwal tertentu yang kita bisa setiap saat datang, mungkin ke hall ini, kita bisa bebas makan apapun di sana, restorannya free. Banyak entertainment yang disuguhkan supaya kita bisa enjoy. Nah, gereja itu bukan kapal pesiar. Gereja itu adalah kapal penyelamat. Banyak jiwa-jiwa yang perlu ditolong, banyak jiwa-jiwa yang perlu mengalami jamahan Tuhan, sentuhan dari Tuhan. Dan kalau kita hanya sekedar senang-senang, ikut Tuhan, ya udahlah, enjoy aja, yang penting udah percaya Tuhan. Yang penting sudah bergereja, yang penting sudah punya komunitas, sudah enjoy. Ini sebuah kemalasan rohani yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang ketiga adalah disheartened. Disheartened bicara soal patah semangat, kekecewaan. Mungkin awalnya luar biasa, ya, berapi-api, tapi ketika bersentuhan dengan beberapa orang, mengalami kekecewaan, mengalami dikecewakan, dilukai, dan akhirnya dia patah semangat. Akhirnya dia udahlah, nggak usah pelayanan, nggak usah semangat ikut Tuhan, udah aja biasa-biasa aja, karena dia patah semangat karena kecewa. Dan iblis selalu menaburkan benih kekecewaan agar kita tuh keluar dari kehendak Tuhan. Kekecewaan itu pasti ada sepanjang perjalanan kehidupan kita.
kita nggak akan bisa menemukan di mana tempat di mana nggak ada kekecewaan, nggak ada luka. Pasti ada. Gitu. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia adalah tempat untuk kita mengalami kesembuhan dan imunitas kita terhadap luka, kekecewaan, kepahitan, itu ada dalam kasih karunia. Dan orang-orang yang mudah kecewa, mudah patah semangat, itu adalah orang-orang yang memang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang mudah terluka, itu orang-orang yang selain mereka menjadi lamban, malas, mereka tidak mau ngerjain apa-apa, karena udah patah semangat. Dan itu yang banyak terjadi. Dan yang keempat, abate, slack, atau rafah ini artinya abate, artinya intensitasnya berkurang, mulai jadi lesu. Awal-awal semangatnya luar biasa. Awal-awal, wah, exciting banget. Semua yang dikerjakan kayaknya itu wah berapi-api. Tapi lama-kelamaan akhirnya berkurang, akhirnya menjadi lesu. Nah, itu yang dimaksud dengan abate, intensitas berkurang. Banyak kita disebutnya nafsu besar, tenaga kurang. Ya. Oke. Yang kelima adalah abandon. Abandon bicara bahwa kita tuh berhenti sebelum kita menyelesaikan sesuatu yang Tuhan percayakan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tekun dan tidak setia. Kenapa orang-orang bisa berhenti di tengah jalan? Mungkin karena banyaknya masalah, banyaknya problem-problem dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya problem itu yang membuat akhirnya dia berhenti di tengah jalan. Nah, dalam perjalanan pelayanan, dalam kehidupan pelayanan pengiringan saya pun, ya tidak lepas daripada saya pernah berpikir untuk berhenti di tengah jalan ini. Saya bukan orang yang hebat, yang kuat dalam menghadapi semua banyak tantangan dalam apa yang dikerjakan. Tapi karena ada hal-hal tertentu yang akhirnya saya pengen quit, gitu. Pengen berhenti. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pengen kita tuh tekun dan setia. Meskipun banyak sekali pergumulan, tantangan, masalah yang dihadapi. Yang keenam, slack itu bicara soal forsake atau meninggalkan. Ada orang-orang yang meninggalkan di tengah jalan apa yang dia sedang kerjakan, apa yang Tuhan percayakan, itu ditinggalkan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak konsisten. Orang-orang yang kalau seperti anak-anak gitu ya, anak-anak kan butuh mainan. Dan anak-anak itu biasanya cepat bosan dengan mainan. Sehingga ya anak-anak tuh perlu mainan baru. Nah, orang-orang yang slack, yang spiritual slack itu tidak konsisten karena ya mereka pikir ini hanya sekedar mainan gitu. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, itu pikir sebuah mainan. Nanti kalau mainannya sudah tidak menarik lagi, dia bosan, dia tinggalin. Nah, saya percaya problem spiritual slack ini menjadi problem dalam gereja Tuhan yang harus kita benar-benar kita serius kita untuk mulai belajar bahwa Tuhan tuh nggak pengen kita punya mentalitas seperti ini. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengalami spiritual slackness? Yang pertama adalah kita akan kehilangan waktu dalam kehidupan kita. Orang-orang yang lamban, malas, itu pasti yang pertama yang terimbas dari kehidupannya adalah dia akan kehilangan waktu. Setiap kita memang dikasih waktu yang sama Tuhan. Nggak ada setiap kita orang hebat siapapun punya waktu yang lebih. Semuanya pasti punya waktu yang sama 24 jam. Tetapi tidak semua orang punya hasil yang sama dalam mengerjakan apa yang dikerjakan dari waktu yang dimiliki. Setiap kita, Tuhan kasih waktu yang sama. Nah, Efesus 5 ayat 15-17 ini bicara soal hal yang penting dalam kehidupan kita. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti
kehendak Tuhan. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Itu penting sekali. Itu sangat penting dalam kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kita. Jangan jadi orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang keras kepala, orang yang nggak bisa diomongin, orang yang ignorance, orang yang pikir, ya gimana saya, gimana gue. Itu orang-orang yang ignore. Nah, orang-orang yang ignorance, itu orang bebal. Tapi Tuhan inginkan kita tuh jadi orang arif. Bijaksana, berpikir, merencanakan, memperhitungkan, banyak belajar dari kesalahan, itu orang-orang yang arif. Dan apa yang Tuhan ingin perhatikan dalam kehidupan kita? Tuhan ingin supaya kita tuh mempergunakan waktu yang ada. Dalam bahasa Inggrisnya, itu diterjemahkannya redeem your time. Redeem your time. Tebus waktu. Kenapa? Karena banyak waktu-waktu kita yang hilang. Waktu-waktu kita yang terbuang, yang tidak efektif dalam pandangan Tuhan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita belajar meredeem waktu yang telah hilang? Karena waktu yang hilang itu karena banyak sekali pencuri-pencuri waktu dalam kehidupan kita. Dimulai dari banyak hal, hobi lah, medsos lah, olahraga lah, games, entertain. Banyak hal dalam kehidupan kita yang menjadi pencuri waktu yang seharusnya kita bisa lakukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya nggak ada orang yang nggak punya waktu. Semua juga punya waktu untuk sesuatu yang dia anggap penting. Dan dalam hal ini, saya percaya bahwa kita harus belajar untuk jujur dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita sebut sibuk lah, nggak ada punya waktu. Sebenarnya bukan nggak punya waktu. Saya kasih contoh gini. Kalau tiba-tiba Pastor Oci bilang kepada saudara bahwa ya bulan depan kita mau pergi, ya ini kalau sudah bisa bepergian gitu ya, kita mau pergi ke Israel 2 minggu. Saya percaya sesibuk apapun mendengar hal itu, apalagi dikasih free, langsung kita tuh punya waktu. Langsung kita tuh bisa menyiapkan waktu. Karena itu Tuhan bilang, katakan, pergunakan waktu yang ada, redeem your time. Kita tuh pasti punya kemampuan untuk mengelola waktu. Jangan bodoh supaya kita tuh bisa ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Banyak orang percaya pintar secara akademis, tapi bodoh dalam mengerti kehendak Tuhan. Dia tidak tahu bagaimana mengkaitkan waktu hidupannya dengan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Itu adalah orang-orang yang mengalami spiritual slackness, kehilangan waktu. Yang kedua, orang-orang yang spiritual slackness adalah mereka yang saya sebut ini despise, menyepelekan apa yang Tuhan anggap penting. Orang-orang yang spiritual slackness punya mentalitas malas secara rohani, pasti dia tuh tidak menganggap apa yang Tuhan penting itu penting. Dia pikir, ya udahlah, yang penting saya melakukan apa yang saya anggap penting. Orang-orang yang despise itu tidak selalu punya sense urgency. Tidak punya sense urgency untuk melakukan apa yang penting yang Tuhan inginkan. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 itu bicara soal Yakub dan Esau. Yakub yang sedang memasak, tiba-tiba Esau datang pulang dari padang, kemudian lelah ketika lihat Yakub sedang masak, lalu Esau berkata, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Ya pasti ya, si Esau tuh lagi udah capek, lapar, lihat Yakub yang pintar masak. Tapi ini yang mengejutkan. Ketika itu Yakub tahu sesuatu hal yang penting yang dia sebenarnya inginkan, yaitu hak kesulungan. Yakub berkata, jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Wah, dalam hal ini, Yakub tahu apa yang jadi prioritas, apa yang jadi penting di mata Tuhan. Hak kesulungan itu bicara privilege blessing. Ada berkat-berkat yang Tuhan berikan buat orang-orang yang disebut dengan anak sulung.
Tapi Esau berkata gini, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya buat aku hak kesulungan? Buat orang-orang yang slackness, yang punya mental malas. Sesuatu yang Tuhan penting, dia anggap penting. Dia pikir, yang penting gue bisa makan lah. Udahlah, buat apa kesulungan? Lalu Yakub berkata, bersumpahlah kepada aku dahulu. Maka langsung bersumpahlah Esau kepada Yakub, dan dia jual hak kesulungannya. Setelah hak kesulungan dijual, lalu Yakub memberikan roti dan kacang merah pada Esau. Lalu ia makan. Lalu berdiri dan pergi. Demikian dikatakan firman Tuhan. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saya percaya banyak kita yang hari-hari ini terlalu hanya melihat apa yang terlihat. Mungkin yang namanya hak kesulungan itu sesuatu yang tidak terlihat. Apa sih gunanya hak kesulungan? Jelas-jelas nggak dapetin berkat yang terlihat gitu. Esau itu orang yang sangat despise. Dia memandang rendah hak kesulungan. Dia lebih menghargai apa yang ada di depan mata dia, apa yang terlihat. Saya percaya murid-murid Tuhan, murid-murid Kristus hari-hari ini, jemaat Tuhan, jangan sampai kita tergiur dengan apa yang terlihat. Sehingga kita menyampingkan apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Mungkin itu tidak terlihat. Yang terlihat di sini kan pasti mungkin yang buat kita itu bisnis, cuan. Ya, ada proyek, ada kesempatan-kesempatan, peluang-peluang bisnis. Itu jauh lebih penting. Tapi saya percaya bahwa ada yang jauh lebih penting dari semua yang terlihat itu. Kita harus punya sense urgency. Melihat sesuatu yang menurut Tuhan itu penting apa hari-hari ini. Dan itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Supaya kita jangan menjadi orang-orang yang malas, yang lambat secara mentalitas, secara rohani. Sehingga kita tidak tahu apa yang menurut Tuhan penting. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita mengalami spiritual slackness dalam kehidupan kita? Kita menjadi orang-orang yang short-sighted. Artinya orang-orang yang punya pandangan yang sempit. Kita menjadi orang-orang yang punya pandangan yang tidak jauh, hanya pandangan jarak dekat. Tidak peka dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini dan yang akan Tuhan kerjakan di masa yang akan datang. Kita hanya melihat sesuatu yang ada di depan mata. Short-sighted itu orang-orang yang sempit, orang yang picik. Manusia mungkin melihat yang baik, yang menguntungkan dirinya. Tapi Tuhan melihat jauh yang terbaik, meskipun di pemandangan manusia itu tidak baik, itu tidak menguntungkan, bahkan merugikan. Ada sebuah firman Tuhan, Kejadian 13, ayat yang ke-10 dan 11. Ini bicara soal Lot dan Abraham. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini bicara soal Abraham dan Lot. Yang satu titik mereka harus berpisah. Dan ketika mereka berpisah, Lot itu mengambil keputusan dengan melihat apa yang ada di depan mata dia. Lembah Yordan itu suatu lembah yang subur, yang banyak airnya, mata airnya banyak, seperti taman Tuhan. Sesuatu yang kelihatannya rohani, tapi itu belum tentu rohani. Sesuatu yang kelihatannya itu berkat dari Tuhan, itu belum tentu. Orang-orang yang punya mental slackness, orang-orang yang malas, orang yang lambat, itu pasti memilih sesuatu yang, wah ini kayaknya lebih jauh menguntungkan. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia pilih, yang Lot pilih, itu adalah sesuatu yang mencelakakan kehidupannya di masa depan. Bukan hidup dia, tapi kehidupan keluarganya. Ketika Lot memutuskan untuk pindah ke lembah Yordan itu, maka kita tahu akhir hidupnya, keluarganya, istrinya menjadi tiang garam, bahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hidup dalam dosa inseks. Dia bersetubuh dengan ayahnya Lot, menghasilkan 2 anak
yang dinamakan Amon dan Moab. Disitulah akhir dari kehidupan Lot, karena dia Lot itu adalah orang-orang yang hanya punya pandangan sempit, short-sighted. Dia tidak melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di depan. Saya percaya gereja harus punya pandangan yang jauh apa yang menjadi hati Tuhan dalam kehidupan gereja Tuhan. Dalam kehidupan setiap kita pribadi pun, kita harus belajar melihat bahwa apa yang sedang Tuhan kerjakan hari ini, apa yang Tuhan kerjakan di masa depan kita nggak tahu. Kadang-kadang Tuhan tuh kasih sebuah ketaatan itu hanya satu langkah di depan. Tuhan nggak pernah beberkan banyak hal di depan kita. Karena Tuhan ingin kita belajar hanya taat dalam satu langkah. Nah, kenapa kita bisa taat dalam satu langkah? Karena kita percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu bukan hanya ada yang ada di depan kita, tapi ada berapa banyak langkah di depan yang kita sendiri belum lihat, tapi kita percaya. Orang-orang yang punya mental malas, mental lambat, mereka hanya melihat apa yang enak, apa yang menguntungkan di depan mata sekarang. Sehingga dia melupakan. Dalam melayani orang, kadang-kadang kita hanya melihat, wah orang ini potensi luar biasa, orang ini nggak potensi, nggak usah dilayani. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dengan orang itu. Orang-orang yang dipimpin oleh kepekaan hati Tuhan, saya percaya adalah orang-orang yang tidak lagi bermalas-malasan. Dia mengerjakan apa yang menurut pandangan Tuhan itu sesuatu yang penting, dan Tuhan sedang kerjakan hal-hal yang penting di masa depan. Yang keempat, orang-orang yang punya mental slackness, spiritual slackness itu adalah orang-orang yang punya mentalitas instan. Orang-orang ini hanya pengen cepat hasil. Karena ya namanya orang malas tentu pengen cepat hasil. Ya. Dalam kita mungkin ada teman-teman di sini yang sedang merintis usaha. Saya percaya merintis usaha itu perlu waktu, nggak bisa instan, nggak bisa kalau ada usaha-usaha yang menawarkan sangat instan dan cepat menghasilkan keuntungan, itu perlu dicurigai. Mentalitas instan itu adalah jebakan-jebakan buat orang-orang yang malas, buat orang anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang memang nggak punya fighting spirit, yang nggak mau berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, pasti pengennya mental instan. Padahal Tuhan selalu menguji orang-orang yang Tuhan mau persiapkan untuk Tuhan pakai itu. Karena kita ada di satu waktu yang kayaknya nggak melihat apa yang menjadi rencana Tuhan. Itu kesabaran. Ketika kita ada di satu tempat, di satu situasi, yang kayaknya ketika saya mau melakukan kebenaran, kok malah menderita. Malah tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Ibrani 6 ayat 15 berkata demikian. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham menanti apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu anak. Itu dia nantikan 25 tahun. Meskipun dalam tengah-tengah penantiannya dia sempat tergelincir mendengarkan suara istrinya Sarah. Tapi saya percaya kalau Alkitab menulis bahwa Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saya percaya ujian kesabaran, ujian waktu adalah sebuah ujian yang Tuhan ingin hasilkan dalam kehidupan orang-orang yang tidak punya mental slackness. Orang-orang malas pasti gagal dalam ujian waktu. Orang-orang yang malas, dia pengen sesuatu yang mudah, yang gampang. Dia pengen sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu yang cepat. Itu orang-orang yang slackness. Nah, itu yang terjadi ketika kita punya spiritual slackness. Yang terakhir, apa yang terjadi ketika kita punya spiritual slackness dalam kehidupan kita? Kita akan kehilangan kairos. Saya percaya bahwa kairos itu adalah waktu Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam waktu manusia yang disebut kronos. Dan Tuhan ada di dalam waktu Tuhan, dalam waktu kekekalan yang disebut dengan aion. Dan ketika dalam waktu kekekalan bertemu dengan kronos, itu disebut dengan kairos. Saya percaya setiap orang-orang yang malas, yang lambat, akan selalu kehilangan kairos Tuhan dalam kehidupan. Banyak hal dalam kehidupan kita
yang seharusnya kita mengalami momentum Tuhan, yang seharusnya kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Tapi karena mental slackness, malas, lambat, sehingga kita nggak ngerti bahwa itu tuh kairos Tuhan. Karena yang tadi kita lebih melihat sesuatu hal yang di depan mata yang menguntungkan, sehingga kita kehilangan kairos Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kesempatan itu bisa datang berkali-kali dalam kehidupan kita. Kesempatan bisa datang berkali-kali dalam kehidupan kita. Tapi kairos hanya datang satu kali. Kairos hanya datang satu kali untuk satu hal dalam kehidupan kita. Karena itu penting sekali untuk kita membangun persiapan kehidupan kita. Yang tadi perhatikan bagaimana kita hidup. Ketika kairos Tuhan datang, dan kita siap secara pribadi, secara hati, secara mental, dan saya percaya kesiapan kita dengan kairos Tuhan itu akan mendatangkan sebuah momentum. Yesaya 48 ayat yang ketiga berkata demikian. Firman Tuhan katanya, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Saya percaya Tuhan itu sudah kasih janji-janji Tuhan sejak dahulu kala. Sudah tertulis dalam firman-Nya, sudah dari sejak dulu. Kemudian sambungnya demikian firman Tuhan. Kemudian dengan sekonyong-konyong, aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Tapi ketika Tuhan mau menggenapi firman-Nya, firman Tuhan katakan Yesaya 48 ayat yang ketiga, dengan sekonyong-konyong Tuhan melaksanakan apa yang menjadi janjinya. Sekonyong-konyong ini menarik sekali. Kenapa? Ini bicara soal kairos. Kairos itu kadang-kadang kita nggak ngerti, kita nggak tahu kapan kairos Tuhan terjadi. Tapi buat orang-orang yang tidak punya mental slackness, kita akan mempersiapkan diri untuk mengalami kairos Tuhan, momentum Tuhan. Momentum Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan siap. Dan itu tidak terjadi dengan sekonyong-konyong. Hanya orang-orang yang punya mental slackness, orang-orang yang malas, orang yang tidak punya kepekaan, orang yang tidak punya sense of urgency, itu akan mengalami yang namanya sekonyong-konyong. Akhirnya nggak siap. Dalam firman Tuhan banyak ya diceritakan bahwa ada orang yang pengen, misalnya orang muda yang kaya, dia pengen ikut Tuhan. Tapi kita tahu jawaban Tuhan, kamu kalau mau ikut aku, jual segala harta milikmu, bagikan buat orang miskin, ikut aku. Ternyata orang muda yang kaya itu tidak siap. Tidak siap dengan sebuah kairos Tuhan, tidak siap dengan momentum yang Tuhan berikan. Karena dia banyak hartanya, dia masih punya short-sighted, dia pikir, ini harta saya, ini sesuatu yang saya harus pertahankan dalam kehidupan ini, jauh lebih berharga daripada ikut Tuhan. Ada orang yang ingin ikut Tuhan, lalu dia bilang, Tuhan, aku ingin ikut Engkau, tapi izinkan aku menguburkan orang tuaku. Saya percaya jawaban Tuhan Yesus bilang, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Itu bukan artinya kita nggak boleh ngurus orang tua, nggak boleh perhatian orang tua. Tapi Tuhan ingin menekankan bahwa ternyata ada kairos Tuhan. Kairos yang datang dalam kehidupan kita ketika kita tidak siap, kita punya banyak alasan untuk kita menolak kairos Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Maka ketika itu, kita tidak mengalami momentum Tuhan. Yang terakhir, Yesaya 40 ayat 30-31. Di sini bicara soal orang-orang muda menjadi letih dan lesu, anak-anak akan jatuh kelelahan. Ini saya terjemahan lama ya. Akan tetapi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan naik dengan sayapnya seperti burung rajawali. Mereka akan berlari, tidak akan menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Yang terakhir adalah bagaimana kita mengalahkan mental slackness. Ayat ini berbicara bahwa kita harus tinggal dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Saya percaya menanti-nantikan itu sebuah kelihatannya seperti yang pasif, seperti yang tidak ada kerjaan, menanti-nantikan Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan sesuatu yang kayaknya tidak produktif banget, gitu. Nggak ada yang dikerjakan. Tapi saya percaya ini adalah kekuatan kita. Kita akan mengalami impartasi kekuatan dalam hadirat Tuhan. Untuk berjalan, berlari dalam menyelesaikan panggilan Tuhan. Menyelesaikan kehendak Tuhan buat diri kita, buat orang lain,
itu ada dalam menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka saya percaya dalam hadirat Tuhan itu ada arahan, ada guidance, ada direction, ada kekuatan, ada hikmat, ada strategi-strategi, ada sebuah kemampuan untuk membedakan hal-hal yang kita harus ambil, hal-hal yang kita harus lepaskan. Ada sebuah kemampuan untuk discernment, membedakan apa yang kita harus lepaskan, apa yang kita harus ambil dalam kehidupan ini. Saya percaya hadirat Tuhan harus mendrive kehidupan kita. Mendrive supaya bukan hanya kita punya mental slackness, mental yang malas. Orang yang malas pasti dia tidak pernah menanti-nantikan Tuhan dalam hadiratnya. Dia tidak pernah mengalami kekuatan Tuhan. Musa pernah berkata, kalau Tuhan tidak berjalan di depan, maka aku tidak akan bergerak. Itu adalah orang-orang yang punya mentalitas untuk berjuang dalam kehendak Tuhan. Berjalan, bergerak dalam kasih karunia. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan tuntunan arah Tuhan yang dihasilkan dari kehadiran Tuhan, the presence of God. Dan secara sharing hari ini, buat teman-teman di United Community Church, saya percaya ini adalah firman Tuhan yang Tuhan sendiri bicara buat setiap kita untuk kembali kita membangun kembali. Jangan sampai kita punya mental malas, slackness dalam kehidupan kita. Mental yang acuh, yang hanya bersenang-senang, yang hanya menikmati kehidupan. Mental yang tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Kita mungkin terdistract dengan banyak hal. Kita mengikuti banyak tren dalam kehidupan ini. Sehingga akhirnya kita menghabiskan waktu kita. Kita menjadi orang-orang bahkan yang mungkin larut dalam kekecewaan. Sehingga kita tidak lagi bergairah excited dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya tenaga, lesu. Di tengah jalan berhenti. Kita menjadi orang-orang yang tidak tekun setia. Bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak konsisten. Tapi siang hari ini saya berdoa supaya jemaat Tuhan siang hari ini yang ada di Zoom boleh mengambil sebuah sikap untuk Tuhan, saya mau mengambil tanggung jawab untuk merebut apa yang jadi warisan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa buat setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman Tuhan berhenti di sini, tapi kami percaya kebenaran ini akan hidup dalam roh orang-orang yang mendengar. Kebenaran ini akan mendrive Tuhan, akan mengambil alih Tuhan, pola pikir, keputusan, pemikiran Tuhan. Apapun Tuhan yang akan dikerjakan di hari-hari ke depan. Saya percaya Tuhan, taruhkan Tuhan sebuah hati yang mencari kerinduan hati Tuhan, lebih lagi Tuhan dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya kami tidak dijumpai orang-orang yang malas, orang-orang yang hanya bersenang-senang, orang-orang yang hanya menghabiskan waktu, orang-orang yang tidak tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Hal-hal yang urgent, hal-hal yang hari-hari ini menjadi agendanya Tuhan dalam kehidupan kami, juga dalam kehidupan gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, impartasikan hati-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami percaya kami menjadi orang-orang yang layak Tuhan untuk dipercaya warisan, otoritas, teritori yang Tuhan berikan, untuk kami bisa melayani kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Menjadi murid-murid Tuhan yang melayani kehendak-Mu Tuhan. Tidak menjadi orang-orang yang hanya menikmati kehidupan ini saja Tuhan. Tapi kami menjadi murid-murid Tuhan yang siap untuk mati, untuk sangkal diri, pikul salib, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyelesaikan kehendak Bapa. Makasih Tuhan, materaikan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Namamu Bapa, come on. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Bertindak, memberi pertolongan.
Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Betul apa yang telah dikatakan oleh Ko Dudung Tuhan, bahwa purpose untuk kami ada di hidup ini, purpose untuk kami beroleh kasih karunia adalah untuk kami mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sama seperti Paulus berkata di Korintus Tuhan, bahwa karena Paulus beroleh kasih karunia, maka aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Yes. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kami tahu Tuhan, kalau kami alasan kenapa kami bekerja keras, itu semata-mata karena kami telah beroleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah Jemaat United boleh menjadi jemaat yang bekerja dengan tekun di ladang Tuhan, bekerja dengan setia di ladang Tuhan, bekerja dengan punya sense of urgency, kepentingan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena kami percaya kasih karunia Tuhan, surga membackup kami, surga menolong kami. Roh Kudus, Engkau tolong untuk kami terus pertajam, untuk kami terus perkuat, untuk kami terus koreksi diri kami. Hal-hal yang perlu kami ubah, hal-hal yang perlu kami tingkatkan, hal-hal yang perlu kami kerjakan. Lah sungguh Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan adalah penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa buat Kudus. Kami percaya Tuhan akan terus mengaruniakan pewahyuan-pewahyuan yang baru, yang tajam bagi Ko Dudung. Sehingga siapapun yang mendengar pesan-pesan-Mu lewat Ko Dudung, mereka akan di-upgrade ke level hidup yang lebih baik, di-upgrade ke level yang lebih tinggi. Kami percaya Tuhan terus mengurapi keluarganya, menjadikan keluarga ini boleh tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Buat Cihana, buat Joel, buat Alma, kami percaya mereka keluarga yang diurapi Tuhan, keluarga yang dipakai oleh Tuhan pada zamannya untuk menjadi inspirasi, untuk menjadi teladan, dan berkati semua movement yang dikerjakan Ko Dudung. Kami mendukung, kami mensupport, kami bangga, kami bersyukur punya rekan sekerja yang melayani generasi, yang melayani begitu banyak jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, suami, istri dipulihkan, dan kami percaya bahwa pelayanan ini adalah pelayanan yang berkenan di mata Tuhan. Pelayanan yang berdampak kekal di kehidupan setiap orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kehadiran Ko Dudung yang telah melengkapi kami. Kami percaya Tuhan akan meneruskan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya untuk bisa membawa lebih banyak lagi jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Thank you Lord for the message. Thank you for the holy truth. Terima kasih, kami percaya itu cukup bagi kami untuk mengubahkan kehidupan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang gak malas. Kami menjadi pribadi-pribadi yang rajin, pribadi-pribadi yang mengerti apa itu yang namanya pekerjaan yang harus dikerjakan, gak menunda, gak nyantai-nyantai, gak menyepelekan, tapi kami berusaha melihat bahwa ada sesuatu yang penting yang untuk kami kerjakan lebih dari apa yang ada di depan mata yang terlihat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you banget Vin, dapat berkat gak Vin? Dari Iya dong. Kalau lu dapat berkat apa Vin? Ya itu tadi, karena kita telah beroleh kasih karunia. Oleh karena itu kita bekerja lebih keras. Bukan bukan kita bekerja keras untuk kasih karunia, bukan, karena kita telah beroleh kasih karunia. Makanya kita bekerja keras. Makanya kita bekerja keras. Paulus sadar, Paulus itu rasul yang paling kecil tuh. Tapi dia beroleh, dapat kesempatan, dan kita lihat sepak terjangnya Paulus. Saya percaya itu karena kerja kerasnya itu. Tapi bukan karena Paulus, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memampukan. Sedap. Oke, thank you Ko Dudung. Udah lama gak lihat muka Ko Dudung, kangen juga. Oke, hari ini saya bersyukur kalau di sebelah saya ada seorang bapak rohani saya. Tentunya kualitas seorang Calvin tidak pernah bisa dilepaskan dari andil seorang bapak rohani yang bernama Koci dalam hidup saya. So hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang belum ada di dalam pemuritan, belum ada di dalam sebuah proses hubungan mentor rohani, covering, spiritual covering. Mulailah Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan untuk minta, Tuhan aku rindu untuk aku bisa dimuridkan. Kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dimuridkan, mulai berdoa, aku rindu Tuhan untuk aku boleh hidupku boleh menjadi spiritual covering bagi banyak orang. Untuk aku mulai hidup memuridkan. Karena seperti kita tahu ya Koci, bahwa visi daripada United adalah
menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Wow, saya percaya ini visi yang Tuhan taruh di komunitas ini dan saya percaya ini tidak main-main. Bagian saudara dan saya dalam untuk menggenapinya. Amin. So, kalau tadi Ko Dudung berkali-kali mengutip kata kairos. Oke, waktu kita di bumi ini terbatas, saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Ya kan, saya selalu suka kalau dikasih datang acara pemakaman, selalu ada pujian hidup ini adalah kesempatan ya Coach. So, pakai waktu saudara. Pakai waktu saudara. Jangan menolak apa yang menjadi kairos Tuhan bagi hidup saudara. Yes, oke, Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman yang penting untuk kita simak bersama bahwa tanggal 13 Desember kita akan sama-sama fellowship Natal, fellowship memperingati kelahiran Kristus di bumi ini. So, tanggal 13 saya memahami banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah merencanakan untuk pergi berlibur. Pesan kami stay healthy, tetap jaga protokol kesehatan, tapi terlebih daripada itu keberserahan kita bersama dengan Tuhan itu yang menjadi covering kita. Amin. So, tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang meskipun ada di holiday, saya strongly encourage kalau Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti service ini lewat Zoom, akan sangat baik. Dimatikan saja videonya, tetapi setidaknya Bapak Ibu Saudara bisa menerima pesan Natal yang akan dibagikan oleh seorang hambanya yang luar biasa. Dan saya percaya ini akan menjadi pengantar untuk kita memasuki tahun 2021 bersama. Oke, sekali lagi tanggal 13 Desember jam 10 ya Coach ya. Jam 10 mungkin akan sedikit lebih panjang dari servis biasanya, mungkin sampai setengah 1, jam 1. Prioritaskan waktu kita akan terima yang terbaik. Oke. Saya juga mau welcome bagi jika ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama-sama dengan kami lewat Zoom daring ini. Kami mau welcome, mungkin kami belum bisa lihat siapa saja yang baru. Tapi andaikan ada, kami dengan senang hati kami mau welcome Bapak Ibu Saudara untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Oke. Lalu yang saya mau umumkan selanjutnya bahwa meskipun kita masih dalam situasi pandemi dan mengingat ini masa-masa masuk holiday, tapi saya tetap strongly encourage Bapak Ibu untuk Bapak Ibu Saudara tetap ada di dalam persekutuan orang-orang kudus. Untuk ada tetap di dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu untuk ada di dalam klub. Oke, karena saya percaya klub menjadi sebuah bagian yang dimana ini mengawal kesehatan spiritualitas kita. Ini menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau hari ini saya ada pun karena saya adalah produk dari sebuah komunitas kecil. Di mana komunitas kecil kita bisa menghidupi yang namanya family. Saya bersama dengan klub Gucci, seolah-olah saya merasa bahwa klub Gucci itu seolah-olah sudah seperti saudara saya tuh. Kita main bersama, kita tumbuh bersama, kita gagal bersama, kita bangkit bersama, di situ kita belajar bersama. Oke? So, klub akan selalu ada tiap minggunya. Tolong bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk ada di dalam klub, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi UCC Call Center dan bertanya, saya rindu untuk klub, apakah bisa membantu? Percayalah ini sebuah pleasure, sebuah privilege bagi kami untuk membantu Bapak Ibu Saudara untuk ada tertanam di dalam klub yang ada. Oke. Lalu seperti biasa persembahan kita akan, ini nomor UCC Call Center ya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mencatat, silahkan dicatat nomornya dengan baik dan di save, ditulis United Call Center. Oke, bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, seperti biasa minggu lalu telah diinfokan bahwa kita ada puji Tuhan update teknologi dengan QRIS. Oke, QRIS ini bisa digunakan lewat GoPay, lewat OVO, Shopee ya kalau nggak salah Shopee juga. Nah, saya akan memberikan waktu, saya akan memberikan waktu sekitar 10 detik untuk Bapak Ibu Saudara mengambil handphone Bapak Ibu Saudara dan segera men-scan barcode-nya supaya apa? Langsung tersave di handphone, di device Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang mungkin gak sempat, tenang saja karena di setiap minggu kita itu ada selalu rekaman YouTube hasil service kita yang kita forward. Oke, beserta dengan resumenya. Nah, di akhir rekaman YouTube itu akan ada juga gambar yang tertera di device saudara saat ini. Oke, kalau yang sudah bilang puji Tuhan di rumah masing-masing ya. Tuhan. Oke, lalu kembali saya percaya bahwa tugas mengajar itu bukan tugas daripada orang dengan level tertentu atau orang dengan pangkat tertentu di pergerejaan ini, bukan. Tapi saya percaya tugas mengajar dan meneruskan apa yang telah kita terima itu menjadi tanggung jawab orang percaya.
Itu yang saya tahu dan saya dapatkan dari Bapak rohani saya. Untuk belajar meneruskan. So, bagaimana kita cara meneruskan? Bapak Ibu Saudara bisa mereview kembali khotbah-khotbah yang telah disampaikan. Oke? Dan ketika telah dengar, direnungkan, dihidupi, saudara mulai bisa meneruskan. Dan mulai bawa orang-orang untuk bisa terkoneksi dengan gereja Tuhan. Banyak orang di luar sana belum termuridkan. Banyak orang di sana belum hidup masih dengan kesia-siaan. Bagian saudara dan saya untuk menjadi agent of change. Tentunya untuk hal ini saya belajar sekali, saya meneladani apa yang Bapak rohani saya lakukan. Itu saja pengumuman dari saya serahkan pada Coach. Oke. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami belajar untuk mengingat semua pesan-pesan kudus-Mu Bapa lewat Kau Dulung yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Kami berdoa supaya kami bukan menjadi pribadi yang hanya just knowing, but we understand it. Kami mengerti, bahkan bukan cuma mengerti, tapi kami melakukan firman Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kami mengalami firman Tuhan. Dan kami meneruskan firman itu kepada orang-orang di sekitar kami untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa, kami bersyukur buat firman Tuhan, kami bersyukur buat ibadah. Thank you for praise and worship. Kami bisa bersama-sama menikmati hadirat-Mu. Dan saat ini biarlah setiap kita boleh kembali ke aktivitas kami, kembali ke dunia untuk bisa menjadi berkat. Dan ingatlah bahwa inilah visi dari gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Bahwa kami bersama-sama akan menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Jadilah berkat, jadilah terang, jadilah display yang keren supaya Bapa dimuliakan di muka bumi lewat kehadiran saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yeah. Oh iya, Yes. kita coba berdoa buat Ko Kris yang berulang tahun. Ko Kris masih bersama-sama kita, Ko Kris. Boleh tampilkan wajahmu. Oke, kita berdoa ya. Oke guys. Ini yang belum kenal namanya Ko Kris ya. Penerus Valentino Rossi yang akan berprestasi di dunia balap. Kita akan berdoa buat Ko Kris ya. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan telah memilih, Tuhan telah menetapkan Ko Kris untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi pribadi yang mengenal hati Tuhan dan menjadi pribadi yang bukan hidup melulu hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, tapi Tuhan telah menetapkan Ko Kris untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi terus pertajam, terus kami minta Tuhan supaya Tuhan tidak berhenti untuk mengupgrade hidupnya, menerima kapasitas yang besar untuk melanjutkan misi, untuk melakukan tugas ke level yang lebih tinggi dari yang hari ini dihidupinya. Berkati keluarganya, istrinya, anaknya, semua harta bangsa-bangsa yang Tuhan percayakan di tangannya untuk bisa dikelola dengan baik, dilipat gandakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kehadirannya. Kami percaya dia punya peran yang khusus di komunitas ini dan kami percaya berkat-Mu melimpah bagi mereka yang mengasihi Engkau. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa, panjang umur, kehormatan, kekayaan, kemasyuran, kemakmuran, bahkan kami percaya karunia untuk menikmati Tuhan anugerahkan juga buat Ko Kris yang berulang tahun. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Happy birthday. Thank you Coach. Yes. Oke, happy Sunday semuanya ya. Happy Sunday, silakan yang mau meneruskan aktivitasnya. Tuhan berkati, Tuhan sertai ya. Oke.